Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ini ya guys. Nah, kali ini saya mau iseng-iseng sedikit sharing karena beberapa waktu kemarin saya kejadian ya. Jadi baru menjual motor kepunyaan saya. Jadi dengan beberapa pertimbangan saya jadinya lepas itu motor karena memang pertama nggak keurus dan juga ada alasan-alasan lain yang nanti akan saya utarakan teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang barangkali baru mau punya motor gitu ya, mau ada keinginan mau beli motor tapi budgetnya itu terbatas ya, terutama biasanya untuk orang-orang di kampung biasanya ya, untuk bapak-bapak atau juga misalkan muda-mudi yang baru punya uang sedikit tapi pengen punya motor dengan tabungan sendiri gitu kan, tanpa merepotkan orang tua. Kita bisa memilih beberapa opsi pilihan teman-teman, dan tentunya kita juga harus matang-matang dalam memilih karena ibaratnya sepeda motor itu adalah partner yang menjadi kaki kita kemanapun ya, baik maupun ketika dipakai untuk usaha gitu kan, jalan-jalan dan lain-lain tentunya ya. Nah, tanpa kita berlama-lama lagi, mungkin saya beberapa kali pengalaman memakai motor ya dari berbagai merek, dari beberapa merek, tapi nggak pernah semuanya ngalamin sih ya, hanya beberapa tipe saja dan beberapa merek saja. Yaitu saya pernah pakai Honda, pernah pakai Yamaha juga, dan Suzuki saya pernah punya itu. Cuman yang saya punya sekarang itu yaitu dari pabrikan Honda dan Yamaha ya. Itu pun motor-motor biasa ya, bukan motor sport yang mahal. Ini jadi penjelasan dalam video ini lebih ke motor yang fungsional dan memang apa ya, bukan digunakan untuk bahasanya hobi ya. Jadi ini memang motor yang digunakan untuk ibaratnya disiksa jadi teman riding sehari-hari lah ya, yang nyaman buat dipakai, yang irit juga bahan bakar, sehingga kita juga nggak pusing dalam perawatannya ya. Nah, untuk yang pertama mungkin apabila teman-teman bapak-bapak khususnya ini ya, bapak-bapak yang di kampung pengen punya motor yang handal gitu kan. Kalau orang kampung biasanya milih motornya itu bukan untuk gaya-gayaan biasanya. Biasanya sih ya. Biasanya itu ngejar ke fungsionalnya ya. Dan juga dari harga juga tentunya terjangkau. Dalam catatan mungkin video saya ini lebih menyarankan membeli motor bekas ya daripada motor baru, karena yang baru itu kan harganya juga mahal gitu kan. Dan kita juga tidak ada salahnya ya kalau membeli motor bekas teman-teman. Nah, untuk opsi yang pertama mungkin ya, apabila teman-teman ingin memutuskan membeli motor pertama kali, bisa dipikirkan untuk membeli motor bebek ya teman-teman. Kenapa motor bebek? Yang pertama itu dia itu irit bahan bakar teman-teman ya. Seperti modelnya Supra X kayak gitu kan, yang second lah. Supra X, kemudian nah seperti ini ada Supra X 125 gitu kan, ada juga Supra X yang lama yang 100 cc, kemudian ada Repo juga, Yamaha juga ada, misalkan Jupiter seperti itu. Cuman memang kalau Jupiter bensinnya beda ya, agak sedikit lebih boros tapi nggak terlalu boros ya. Namanya juga kalau untuk ukuran motor bebek, seboros-borosnya juga motor bebek pasti masih dalam cakupan yang irit ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa memikirkan untuk membeli motor seperti ini, motor bebek-bebek ini ya. Kalau saya sih lebih prefer ya, menurut pengalaman saya itu dari keluarga Honda ya. Kalau Honda itu memang konsumsi bahan bakarnya tergolong paling irit, dan juga dari spare partnya itu
murah juga teman-teman. Jadi kalau misalkan perawatannya itu murah dan gampang sekali teman-teman. Kemudian eh, opsi yang selanjutnya mungkin ya, ini tidak bisa kita pungkiri pada zaman yang ya saat ini ya, populasi motor matic di Indonesia itu sungguh sangat merebak ya. Motor sejuta umat bisa dikatakan. Hampir semuanya sekarang yang berkeliaran di jalan raya itu mayoritas motor matic ya. Karena tidak bisa dipungkiri motor matic ini penggunaannya sangat mudah, tidak ribet, dan juga fungsionalnya itu sangat membantu sekali teman-teman untuk bawa-bawa barang lebih enak, terutama untuk ibu-ibu ya. Untuk ibu-ibu ketika belanja ke pasar ini kan sangat enak sekali ya untuk bawa-bawa barang. Nah, untuk yang pertama mungkin opsi yang pertama yang saya saranin itu adalah motor dari pabrikan Honda ya. Kenapa saya kembali menyebut Honda ya? Tapi ini saya nggak di-endorse sama sekali ataupun diberi hadiah sama Honda ya. Ini hanya sebagai pengalaman pribadi saja. Matic Honda ini terkenal bandel ya. Bandel dan juga irit teman-teman. Ya walaupun dari segi tenaga ya standar-standar, namanya juga Matic kan ya, bukan motor untuk kencang-kencangan. Kalau Matic itu kan untuk kenyamanan teman-teman. Nah beberapa opsi kalau untuk motor bekasnya itu teman-teman bisa ngambil Beat Karbu teman-teman. Tapi kalau Beat Karbu itu harga pasarannya sekarang masih mahal walaupun tahun lama ya. Karena nggak tahu itu udah jadi sedikit motor incaran para modifer ya. Orang-orang yang suka ngemodif, yang suka ngebore up, jadi dicarinya itu Beat Karbu teman-teman. Tapi kalau Beat Karbu itu yang saya rasakan, terutama saya pemakai Beat Karbu sampai sekarang teman-teman. Jadi bensinnya itu ya dirasa masih agak terlalu boros lah, gak seirit motor-motor Beat yang baru kayak sekarang. Nah teman-teman kalau misalkan mau menjatuhkan pilihan bisa ke Beat F1 seperti ini teman-teman. Nah Beat yang ini harganya cukup terjangkau di pasaran, kalau tidak salah sekarang itu bisa dapat di kisaran harga 7-8 jutaan ya untuk tahun yang agak lama. Ini masih sangat worth it untuk digunakan. Bensinnya irit, bagasinya juga lega, dan juga tempat barangnya enak ya, bisa nyimpan di depan. Ini cocok banget untuk semua kalangan. Beat Fi, kalau Beat F1 ya yang pertama keluar ini. Kalau yang tipe-tipe seperti ini Beat Eco tentunya lebih baik ya, teknologinya lebih baru, lebih irit juga, tapi harganya masih tinggi. Secondnya juga kemarin kalau tidak salah masih rata-rata di 9-11 jutaan ya. Untuk tahunnya saya kurang tahu juga ya, nggak bisa nyebutin untuk tiap tahunnya harga berapa. Tapi kisarannya kalau Beat Eco ini, saya kemarin tanya-tanya ke penjual ya, mungkin rata-rata ya kisaran di 10 jutaan lah gitu. Jadi masih mahal teman-teman. Nah, kalau yang baru-baru tentunya ya masih mahal banget ya, kayak ini nih. Beat yang baru, Beat apa ya namanya ini, Beat ESP atau apa ya, yang baru-baru seperti ini yang udah LED, itu tentunya lebih mahal ya, harganya masih di 13-14an. Dan kemudian kita berpindah pabrikan teman-teman. Kalau tadi kita ngebahas motor dari pabrikan Honda, kita sedikit nyebrang ke pabrikan Suzuki. Nah, saya kemarin ini yang saya jual nih, yang tadi saya ceritain dari awal, yang saya jual itu adalah Suzuki Spin teman-teman. Motor ini sebenarnya saya sangat suka sekali, dari desainnya agak unik ya, agak unik, dan juga sebetulnya gaya dari ridingnya ini sangat enak teman-teman, sangat nyaman sekali kalau dipakai untuk jauh-jauhan ya, nggak bikin pegel. Kalau yang saya rasain kemarin, saya pernah dari Jasinga Bogor perjalanan ke Subang itu cukup enak ya, nggak bikin pegel, padahal itu hampir tanpa henti saya bawa motor Spin ini. Cuman yang disayangkan, walaupun tadi nyaman dan juga tidak kalah penting, ini harganya teman-teman murah. Untuk yang second saja ini
Misalkan kemarin ya saya beli yang pajak mati ya. Ini lengkap, surat-surat lengkap. Harganya itu di kisaran 2 sampai 5 juta, teman-teman, tergantung kondisi. Oh maaf, 2 sampai 2,5 juta, bukan 5 juta ya. Jadi tergantung kondisi juga. Dan ini tergolong murah untuk ukuran motor matic seperti ini, teman-teman. Namun yang disayangkan ini dengan mesin 125-nya, konsumsi bahan bakarnya ini terasa sangat boros, teman-teman. Itu yang saya rasakan sih ya. Makanya kemarin kenapa saya pertimbangkan untuk jual, karena ya pertama masih ada motor lain yang saya pakai, dan juga konsumsi bahan bakar ketika saya memakai ini serasa udah memberatkan diri saya ya. Karena sekarang posisi perekonomian ya lagi agak kurang baik. Jadi saya putuskan untuk melepas motor koleksi saya ini, teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti minat, terus ada budget dan agak sedikit mengesampingkan terkait bahan bakar, boleh bisa dipertimbangkan untuk mencari motor Suzuki Spin 125 ini, teman-teman. Motor ini tergolong kuat ya, spare partnya juga kalau Suzuki tidak perlu dipertanyakan ya. Kalau misalkan spare partnya ori, ini bandel banget, badak banget untuk spare part. Jarang banget ada yang rusak lah ya kalau Suzuki itu kuat. Dan konsekuensinya ya kalau misalkan ganti part yang rusak, harganya mahal ya. Ya itulah sekilas tentang Suzuki Spin. Kemudian selain ada Honda Beat karbu, Suzuki Spin yang memakai karbu, kita juga ada pilihan opsi Yamaha Mio karbu, teman-teman. Nah seperti ini nih. Ada Mio Smile, kemudian Mio Soul yang karbu, itu harganya juga tidak terlalu mahal, teman-teman. Itu paling untuk yang lengkap itu sekitaran 3 sampai 5 juta ya. 5 juta itu mungkin udah paling kinclong ya, udah pajak mantap, body kinclong ya untuk Yamaha Mio Smile ini ya. Tapi ya tentu saja ini dengan berbagai kondisi. Kadang Mio Smile ini juga udah jadi barang kolektor buat para penyukanya, teman-teman. Tapi jujur saja saya belum pernah pakai Yamaha Mio karbu ya. Cuman saya memperhatikan saja beberapa teman-teman yang memiliki. Jadi keluhannya itu ya memang di bensin agak boros ya. Dan juga tenaganya agak kurang juga kalau untuk Yamaha Mio Smile generasi pertama ini. Nah untuk yang paling recommended nih, teman-teman, saya kebetulan memiliki dan memakai saat ini untuk hampir harian ya. Nah ini dia Mio J, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tadi terhambat di budget untuk membeli Honda Beat, baik yang karbu apalagi yang FI, kemudian juga kalau Spin memang harganya murah tapi konsumsi bahan bakarnya boros. Nah ini yang paling saya rekomendasikan dan paling juara menurut saya pribadi ya. Ini adalah motor Mio J, teman-teman. Karena yang pernah saya punya Mio J ya. Kenapa saya nggak nyebut model Mio yang lain, kan masih ada ya yang lain juga. Ada Mio M3, kalau tidak salah kalau Mio M3 itu beda cc ya. Oke lah kita kerucutkan saja. Yang saya bahas ini adalah Mio J ya. Terlepas ada saudaranya yang lain yang mesinnya setipe, tapi saya kali ini karena memang mempunyainya Mio J, jadi saya bahas Mio J. Nah untuk teman-teman yang budgetnya agak pas-pasan, nah Mio J ini cukup terjangkau, teman-teman. Untuk harga 4 juta sampai 5 juta kita udah dapet motor yang lengkap, pajak lengkap, dan juga biasanya mulus, teman-teman. Jadi ini tergantung teman-teman nanti nyarinya pintar-pintarnya gimana ya. Pokoknya paling maksimal 5.500.000 itu udah dapat yang bagus kalau nggak salah. Kalau di sini ya, saya lihat di marketplace Facebook itu banyak yang jual Mio J yang mulus banget, pajak hidup, itu harga 5 juta, teman-teman. Kita tinggal pakai aja. Dan keunggulannya ini ya dia sudah injeksi irit BBM tentunya. Spare partnya juga murah-murah. Walaupun dari segi tenaga tidak istimewa, tapi kembali lagi kita kan ngambil fungsional untuk kenyamanan
penggunaan harian ya, buat bawa-bawa barang, antar jemput anak. Ini enak banget. Suspensinya juga saya rasa kalau dibandingkan dengan Honda Beat, saya pikir ya Mio J juga enak sih, empuk ya, sama. Jadi inilah dia opsi yang barangkali bisa teman-teman atau bapak ibu, khususnya barangkali ada bapak ibu yang nyasar ke video saya. Inilah rekomendasi terbaik yang bisa saya tawarkan untuk motor pertama. Apabila memang budgetnya masih agak minim, bisa menjatuhkan pilihan ke Mio J ini teman-teman. Oke, mungkin barangkali nanti ada pertanyaan apapun silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Jadi kalau ada salah-salah kata ataupun mungkin salah persepsi, mohon maaf teman-teman, karena ini opini pribadi saya sebagai user dari Mio J ya teman-teman. Dan juga barangkali opini saya ini dan juga saran saya ini bisa membantu untuk teman-teman yang membutuhkan. Siap, terima kasih sekali lagi yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe supaya channel ini terus berkembang. Ya, terima kasih teman-teman sekali lagi. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.